Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa ditemukan di laporan keuangan tahunan ini dari saham BMRI atau Bank Mandiri. Kalau boleh dibilang ya, bank terbesar di Indonesia. Nah, ini direktur utamanya ada Darmawan Junaidi, lalu direktur Sigit Prastowo, alamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto di Jakarta. Jadi kita akan lihat. Nah, ini kan tadi yang untuk yang Bank BRI, Bank BCA, BNI semua udah dibahas. Kali ini yang Bank Mandiri. Karena memang laporan keuangan tahunan itu yang keluarnya itu rata-rata memang yang bank-bank besar ini. Untuk yang sisanya seperti perusahaan besar ataupun perusahaan menengah lainnya, perusahaan kecil itu agak lama ya. Paling bulan Maret, akhir Maret gitu ya. Atau bulan April gitu. Tapi untuk yang bank-bank besar ini itu lebih cepat. Bahkan ini baru Februari mereka udah keluar. Jadi kita bahas dulu biar gak ketinggalan informasi gitu ya. Ini di sini nilainya jutaan ya. Nilainya jutaan tadi dalam bentuk rupiah. Kita lihat kasnya. Kasnya menurun sedikit dari 27 triliunan menurun sedikit menjadi 26 triliunan. Lalu kita lihat giro pada Bank Indonesia. Giro pada Bank Indonesia, wah ini meningkat sedikit, jadi hampir sama ya dengan kasnya, 108 triliunan. Giro pada bank lain ini menurun ya. Efek-efek pihak berelasi dari 27 triliunan menjadi 23 triliunan. Pihak ketiga dari 55 triliunan menjadi 70 triliunan. Wah ini meningkat yang pihak ketiga. Efek-efeknya nanti kita lihat ada efek apa aja. Tagihan lainnya, ini transaksi perdagangan pihak berelasi dan ketiga. Ini hampir sama, tapi yang pihak berelasi agak menurun ya. Dari 15 triliunan menjadi kurang lebih 7 triliunan. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi ini meningkat nih. Dari 199 triliunan menjadi 238 triliunan. Nah ini pihak berelasi loh, belum lagi pihak ketiga yang paling besar. Pihak ketiga dari 900-an triliunan menjadi 1,1 kuadriliun. Nah itu besar gak? Bahkan untuk perusahaan lain 1,1 kuadriliun itu adalah total asetnya, itu untuk perusahaan besar kali. Tapi ini hanya sekedar kredit saja loh yang diberikan. Luar biasa besar gak Bank Mandiri ini ya. Kita lihat yang asetnya. Asetnya bahkan sudah mencapai 2 kuadriliun. Dari tahun lalu sekitar 1,9 kuadriliun menjadi 2,1 kuadriliun. Kuadriliun itu 1000 triliun. Artinya berapa? Berapa itu? 1 kuadriliun 1000 triliun berarti 2100 triliunan. Nah, besar ya. Karena kita tahu ibaratnya Anda punya 1000-an triliun saja udah jadi orang terkaya ya. Salah satu orang terkaya, tapi ini udah 2000-an. Nanti kita lihat tahun depan asetnya jadi berapa. Liabilitas segera meningkat sedikit, 400-an miliaran. Nah ini tabungan nih. Bahkan ketika bank ini sudah besar sekali, bahkan tabungannya juga masih terus bertambah. Pihak berelasi bertambah sedikit. Pihak ketiga paling banyak dari 473 triliunan meningkat menjadi 501 triliunan, mencapai angka 500 triliunan untuk tabungannya. Berarti kalau mau dibilang tabungan dari setiap bank besar itu rata-rata bertambah. Artinya apa? Mungkin kemungkinan besar orang Indonesia semakin kaya ya kemudian, atau ini orang-orang kaya saja yang tabung di sini. Deposito berjangka ada 200-an miliaran, 200-an triliunan. Nah, jika dibandingkan dengan tabungan, kami melihat sebuah trennya. Gimana ya? Deposito dulu kebanyakan orang kalau ada uang mau taruh deposito. Tapi sekarang bahkan jumlah tabungan memang semakin meningkat, tapi deposito gak gitu meningkat ya. Itu kira-kira mengapa? Paling yang meningkat pun deposito yang dalam lancar. Mungkin semua orang sudah lebih sadar karena mulai banyak orang yang taruh di saham, Bitcoin, cryptocurrency, ada di aset lain, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Jadi tampaknya deposito ini semakin ditinggalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pasarnya ya. Kemudian ini ada total dana Sirka Emporer. Karena dia kan ada termasuk yang syariah dan yang non syariah, semua ada ya produknya ya, ibaratnya dalam satu lah. Bahkan mereka pun ada bank Bank Syariah Indonesia. Kita lihat ekuitasnya 252 triliunan menjadi 280 triliunan. Berarti itu kan
meningkat cukup pesat, likuiditas meningkat, ekuitas meningkat, bagus. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga mereka ada dapat 113 triliunan dari 95 triliunan. Kemudian pendapatan syariah dari 16 triliunan menjadi 18 triliunan. Kita lihat dari sini, untuk pendapatan bunga yang biasa itu peningkatannya lebih cepat. Yang syariahnya itu agak kecil. Jadi kalau mau dibilang berarti laju dari dua tipe ini, tampaknya yang biasa itu lajunya masih lebih cepat. Tapi nanti kita lihat ke depannya ya. Beban gaji dan tunjangan ini beban operasional. Beban operasional meningkat sedikit saja, tapi pendapatan meningkat cukup banyak. Ini mereka hebat nih, mampu jaga kos, mampu meningkatkan laba dan lain-lain. Pendapatan bunga bukan operasional 43 miliaran dari 209 miliaran. Lalu ada laba sebelum pajak 74 triliunan dari 56 triliunan. Ini banyaknya nih ya, 74 triliunan. Laba tahun berjalan 60 triliunan. Nah, tapi yang kita lihat itu yang kepada pemilik entitas induk. Nanti kita lihat, seharusnya perusahaan besar itu tetap ada mencantumkan yang kepada pemilik entitas induk. Nah, ini ada nih, sekitar 55 triliunan. Berarti tahun lalu 41 triliunan, sekarang meningkat menjadi 55 triliunan. Labanya 55 triliunan. Nah, itu luar biasa ya. Ini penerimaan pendapatan bunga. Yang tadi ada penerimaan bunga syariah. Ini ada penerimaan pendapatan provisi, komisi, dan premi. Maka meningkat juga ya. Pembayaran meningkat karena ini pembayaran syariah, beban bunga. Tapi setidaknya bebannya masih lebih kecil daripada pendapatannya, jadi ada laba ya. Kemudian ini arus kas dari operasional. Mereka ada minus sekitar 69 triliunan dari plus 99 triliunan. Mungkin mereka pakai untuk yang tahun berikutnya ya, masa untuk yang kedepannya. Kemudian untuk yang investasi mereka ada plus karena mereka ada cair nih. Ada cair tadi, jadi dari minus 41 triliunan menjadi untung 16 triliunan. Ini dari pendanaan ya. Ya, ini kita skip. Nah, ini nih, ada entitas anaknya. Mereka ada di London dan ada di Kuala Lumpur. Ada juga yang di negeri ya berarti ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, untuk yang ini entitas anaknya nggak ada penambahan ya. Tapi untuk yang ini, kita kan belum tahu apakah mereka ada lakukan pembelian saham di perusahaan lain, baik yang tertutup ataupun yang terbuka. Nanti kita lihat ya, kita kupas semuanya. Ini ada commercial building. Nah, ini total asetnya ya. Untuk yang entitas anaknya. Ini kita skip. Nah, kita skip. Ini kayak panjang nih ya. Karena memang untuk yang bank ini, Bank Mandiri ini kan kalau mau dibilang bank dengan aset yang terbesar di Indonesia. Jadi sosial laporan keuangannya itu pun panjang. Seperti Bank BRI aja pun yang nggak gitu. Maksudnya besarnya nggak seperti Bank Mandiri aja, panjangnya bisa panjang kali. Apalagi yang bank seperti ini. Jadi misalnya bayang kayak gini. Kalau baca laporan keuangan yang perusahaan-perusahaan kecil dan lain-lain itu paling sebentar aja. Untuk lihat semuanya itu sebentar aja. Ibaratnya paling kalau mau lebih rinci ataupun lain-lain paling 2 jam atau gimana gitu ya. 1 jam, 2 jam. Tapi kalau ini mungkin kalau mau lihat secara keseluruhan lebih rinci,
Nah, mungkin tak setengah hari atau lewat nih ya. Sekarang kan kalau masnya mau lihat satu-satu, tulisannya semua dibaca, apa-apa semua dibaca, tentunya banyak juga informasi yang bisa kita dapatkan. Seperti misalnya mau cari KPR rumah di mana, suku bunga paling tinggi yang mana. Nah, itu kan bisa dilihat semua ya. Nah, ini kita udah sampai. Oh ya, ini yang giro wajib minimum ya. Ini giro. Nah, ini berarti pertama mereka bahas tentang giro dulu ya. Giro kita skip dulu. Nah, ini penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Ada yang di Bank Indonesia, wah ini mereka taruh paling banyak di Bank Indonesia nih yo. Ada sekitar 29 triliunan. Koma ini paling 1 triliunan, deposito paling 1,9 triliunan, dan paling banyak mereka taruh di Bank Indonesia ya. 29 triliunan, tapi itu jangkanya itu jangka pendek. Artinya ini kurang dari 1 tahun, ini pun paling kurang dari 1 bulan gitu ya. Mata uang asing juga 25 triliunan mereka dah taruh di Bank Indonesia. Ini ada jatuh temponya. Pihak berelasi dan pihak ketiga, paling banyak yang mana? Tetap paling banyak yang pihak ketiga. Jujur ya, sebenarnya kalau perusahaan itu rata-rata kalau penjualannya atau pendapatannya dan lain-lain itu rata-rata di pihak ketiga. Tapi ada juga perusahaan yang dia paling besarnya itu di pihak berelasi. Itu untuk orang-orang sendiri, dan kebanyakan kalau menurut kami sih, kami lebih menghindari yang kayak gitu ya, yang tahu di pihak sendiri ya. Penempatan besar counterparty. Deposit facility di Bank Indonesia ada sekitar 29 triliunan, meningkat ya dari 26 triliunan menjadi 29 triliunan. Komannya ada di JP Morgan, ya, Chase Bank, NA ada Bank DKI, Bank Pembangunan Bali, Sulawesi Utara, Bank Permata dari Gada sekarang ada 100 miliaran. Mungkin udah terbukti ya Bank Permata ya. Baru ini ada Bank Pembangunan lainnya. Tapi OCBC mereka tarik loh. Penempatan Bank Indonesia dan bank lain. Deposito taruh di Bank DKI 190 miliaran. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau yang ini yang efek-efeknya. Ini efek-efeknya ada Treasury Bills dan lain-lain. Treasury Bills Sekuritas Falas Bank Indonesia. Kalau ini yang 2022. Nah, ini mereka mainnya kayaknya yang lebih jangka pendek ya, di bawah 1 tahun. Tapi memang kayak gitu lebih baik. Ini berdasarkan golongan penerbit. Efek-efeknya yang mereka beli gitu. Nah, paling banyak yang di bank sentral, yang dari bank sentral. Wah, ini meningkat cukup besar loh. Dari 8 triliunan menjadi 30 triliunan. Berarti mereka kepercayaan meningkat loh kepada bank sentral. Bank Induk perusahaan dari 32 triliunan menjadi 29 triliunan. Entah karena perusahaan sekarang menerbitkan obligasi lebih sedikit atau gimana. Dan ada pemerintah 11,9 triliunan menjadi 11,7 triliunan. Berarti mereka ini sekarang lebih ke arah bank sentral ya. Kemarin kami baca yang bank apa itu, entah bank apa itu, mereka pun juga lebih ke arah bank sentral. Mungkin karena nanti diperkirakan bisa kenaikan suku bunga atau gimana ya mungkin ya. Ini seharusnya penurunan sih. Kalau mungkin mereka lebih suka dengan bank sentral atau gimana.
lebih menguntungkan. Ini obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah mereka lebih pilih yang jangkanya 5-10 tahun. Nah, kita lihat rata-rata 5-10 tahun itu paling banyak. Ibaratnya kalau nggak pun 1-5, dan lebih dari 10 tahun itu nggak gitu banyak ya. Nggak gitu banyak. Obligasi pemerintah. Ini yang mata uang asing paling banyak di 1-5 tahun. Tapi kalau yang untuk unit link untuk lebih dari 10 tahun. Diukur dari biaya perolehan. Tapi sebenarnya kalau unit link ini kayaknya gak gitu banyak orang yang mau taruh di unit link kan, tapi gak tahu lah ya. Kita lihat investasi pada unit link. Mereka cuma taruh 8 triliunan, obligasi suku bunga tetap 11 triliunan, suku bunga mengambang 116 triliunan. Dari sini kan kita tahu satu hal ya, bahwa bahkan kita lihat nanti kita lihat dulu yang mata uang asing, apakah dia suku bunga tetapnya lebih banyak atau gimana ya. Wah, ini pun ternyata memang memang lebih suka di bank tetap ya ini ya. Kalau kita lihat dari semua, tampaknya tetap bank yang bunga tetapnya itu mereka taruh lebih banyak. Entah mengapa ya, mungkin karena lebih aman dan nyaman atau gimana mungkin ya. Karena kalau yang mengambang kan dia ikut suku bunga. Tapi misalnya kalau kalau orang yang pintar, mereka akan cenderung lebih ke yang mengambang kalau mereka melihat suku bunganya. Misalnya kalau suku bunganya itu sedang naik, nah lebih bagus di mengambang atau tetap. Nah, soalnya mereka ada melihat banyak mengambil keputusan dari hal tersebut. Dan setahu saya, soalnya Bank Mandiri itu memang ada melakukan seperti itu ya. Banyak ada cek dulu sebelum melakukan investasi yang benar. Karena ini perusahaan besar ya ini ya. Ini contoh-contoh yang obligasi dan lain-lain, kontrak berjangka, swap beli. Berdasarkan sektor ekonomi. Kredit yang diberikan ya, ini kreditnya. Nah, ini mereka dapat uang lebih banyak dari pihak ketiga, tentunya mereka memberikan yang lebih banyak kepada pihak ketiga. Kita lihat saja. Karena memang pihak ketiga itu lebih lebih bagus ya. Banyak kayak masyarakat dan lain gitulah. Ada dari 793 triliunan menjadi 900-an triliunan loh. Ini kreditnya untuk pihak ketiga. Yang mata uang asing juga yang lebih pihak ketiga yang lebih banyak. Nah ini yang ada lancar, kurang lancar, perhatian khusus dan dilakukan dan lain-lain. Ibaratnya gini, mereka ada modal kerja, konsumen dan lain-lain. Paling banyak mereka kasih di yang modal kerja. Yang mata uang asing paling banyak yang diinvestasi, karena mungkin mata uang asing kan agak kurang agak kurang bisa dikontrol, jadi lebih bagus yang diinvestasi yang wajar-wajar saja. Tapi memang bisa macet juga, kita lihat bisa macet atau loss. Mata uang asing investasi mereka ada loss 939 miliaran, modal kerja ada macet atau loss 3,3 triliunan. Jadi yang mata uang asing investasi ada macet atau loss 900 miliaran dari 119 triliunan. Wah, ini besar ya. Itu paling banyak itu investasi sama modal kerja. Kalau yang untuk rupiah memang yang kedua itu paling banyak di konsumen. Tapi konsumen lalu ada investasi. Nah, ada investasi, konsumen investasi. Kalau mata uang asing ada investasi, sindikasi dan modal kerja. Yang ekspor macetnya gak gitu banyak ya. Gak gitu banyak, tapi tetap ada macet atau lossnya. Banyak kayak gini ya, 2022 kami lihat kayaknya gak ada. Ibaratnya macet atau lossnya, tapi ini sekarang ada ya.
Jadi memang kalau kita bilang itu sebenarnya kita bilang industri itu setiap pengusaha itu bisa dapat untung dan lain-lain, tapi sebenarnya mereka ada ruginya, tapi kan mereka nggak bilang, banyak nggak kelihatan. Jadi kita nggak boleh bilang ini itu siri ini itu. Nah, jadi sebaiknya cari uang sendiri ya, gak usah atau pikirin urusan orang lain. Ini lancar dan perhatian khusus kalau lancar jagoan macet, tapi ini yang 2022. Berdasarkan jangka waktu, kredit yang diberikan ini yang lebih dari 5 tahun, termasuk kredit yang diukur 600-an nih. Ini paling banyak kredit yang diberikan jangka panjang ya. Nah ini nih sebenarnya kredit yang diberikan jangka panjang mungkin seharusnya bunganya bisa lebih banyak, karena banyak kalau kita kasih kredit banyak lah, bank kasih KPR atau pinjaman gitu, makin lama ataunya bunganya itu yang didapat mereka dapat makin banyak, tetapi resikonya pun makin besar. Jadi itulah mengapa kalau kami lihat itu harus berani mengambil resiko dan nggak boleh terlalu berani juga ya. Tapi ini kalau kita lihat memang rata-rata kredit yang diberikan itu paling banyak itu yang jangka panjang, dan bunganya itu seharusnya mereka dapat lebih banyak. Total investasi bersih ini dari sewa pembiayaannya. Ini tagihan asetasinya. Nah ini nih, mereka ada melakukan penyertaan saham. Nah penyertaan saham kita bisa lihat kepemilikannya. Tampaknya ini ada yang baru loh, di PT Simbat Karya Pembangunan di layanan digital. Dan ada juga beberapa PT yang dia meningkat kepemilikannya, ada juga yang berkurang. Yang meningkat itu seperti contohnya di PT Intersoft Solution di layanan digital juga. Tampaknya mereka sudah mau lebih fokus ke arah layanan digital dengan terus menambah kepemilikan ataupun kepada perusahaan baru. Ini juga ada teknologi agrobisnis. Teknologi agrobisnis di PT Delos Teknologi Maritim Jaya kemarin nggak ada, sekarang ada 4,61%. Tampaknya sudah mulai merambat ke sana ya. Ini tampaknya Bank Mandiri selalu mencari bagaimana peluangnya lebih bagus. Ini tadi ada agrobisnis, ada layanan digital, dan ada beberapa penambahan di perusahaan-perusahaan layanan digital lainnya. Tapi nanti kita lihat ke depannya, apakah mereka akan terus mempertahankan kinerja yang positif ini atau enggak, gimana ya. Ini biaya dibayar di muka meningkat dari 1,8 triliunan menjadi 2,7 triliunan. Biaya transaksi kredit, wow, ini mencapai 335 miliaran. Padahal awalnya puluhan miliar saja, sekarang udah ratusan miliaran ya. Ini asetnya lah, bisa dilihat asetnya. Kemudian kita lihat ini simpanan dari bank lain, deposito berjangka. Kalau ini yang apa ya, yang investasi apa itu yang unit linknya. Ini ada prime equity, dynamic money, dan lain-lain. Tapi paling meningkat yang di prime equity. Di sini ada dijelaskan juga
Pump equity itu apa dan lain-lain ada dijelaskan semuanya. Ini ada total aset. Ini untuk yang entitas anaknya. Entitas anak itu apa? Entitas anak asuransi itu apa? Kantor pusat itu apa? Saya kantor pusat udah semua pada tahu ya kantor pusat itu apa. Kalau yang ini berdasarkan segmen, mereka ibaratnya yang paling banyak menghasilkan keuntungan itu dari mana? Apakah corporate banking ataukah commercial banking dan lain gitu ya. Kita lihat saja nih yang 2023. Pendapatan paling banyak mereka dapat dari retail. Ini retail ya. Tetapi pada akhirnya itu laba bersihnya itu paling banyak memang di retail sih. Jadi mereka paling banyak didapat dari retail. Retail itu seperti perusahaan-perusahaan gitu yang dia bergerak di bidang penjualan perdagangan gitu ya. Ibaratnya yang apalah pedagang gitu lah. Mereka dapat 44 triliunan. Kemudian kedua ada corporate banking. Nah, ada corporate banking ini bahkan untuk yang pendapatannya mencapai 14 triliunan. Mereka dapat 19 triliunan. Kayaknya ada dapat dari lain-lain gitu ya. Tapi paling banyak memang mereka dari retail. Itu mengapa mereka bilang salah satu penyelamat ekonomi itu sebenarnya retail ya. Jadi kalau retail itu ini kita lihat dulu. Di sini ada Indonesia, Asia, Eropa Barat, Cayman Island. Nah ini asetnya nih, mereka ada di mana saja? Mereka ada di pendapatannya ini ada di paling banyak di Indonesia. Ya namanya dari Indonesia Bank Mandiri. Kemudian yang kedua ada ada Asia ya, Asia 1,5 triliunan. Kemudian yang ketiga itu ada dari Cayman Island. Nah ini pernah nggak tahu Cayman Island itu apa? Ini mereka mendapatkan 683 miliaran loh. Kalau tidak salah kayaknya kami pernah baca mereka cuma menghasilkan 500 miliaran yang tahun kemarin. Ini udah sampai 600 miliaran. 600 miliaran. Ini Cayman Island ini kayak punya potensi. Cayman Island itu kalau tidak salah itu salah satu pusat keuangan dunia ya. Banyak juga bank-bank di sana. Jadi banyak orang-orang kaya di sana. Di sana kalau tidak salah tempat berlabuhnya gitu. Kapal-kapal pesiar mewah dan lain-lain. Nah, itu pantainya indah dan lain gitulah. Jadi kalau mereka tahu di sana otomatis kan banyak orang-orang kaya kalau ada hubungan industri dengan Indonesia dan lain-lain, mereka kan bisa taruh uangnya, melakukan aktivitas bisnis di sana, mengenal Bank Indonesia. Nah ini bagus juga ya. Ini hebat juga nih untuk yang Bank Mandiri. Ini salah satu fakta menarik nih. Jadi bagi Anda yang belum tahu bahwa Bank Mandiri ini ada aset di Cayman Island. Ibaratnya mereka dapat pendapatan itu ada yang di Cayman Island. Nah bagus nih. Tadi 600 miliaran ya. Mereka itu saya ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.